Shalom, kembali lagi bertemu dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Iman Memindahkan Gunung Masalah. Kita baca satu ayat dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gunung di sini berbicara tentang masalah yang besar secara rohani, berbicara tentang kesulitan-kesulitan yang luar biasa, berbicara tekanan hidup yang luar biasa, berbicara sakit penyakit, pencobaan, ujian yang sangat besar, dan hal-hal yang besar yang tidak mengenakan dalam hidup ini. Itu pengertian gunung dalam ayat pembacaan kita di atas tadi. Berbicara sekali lagi masalah-masalah yang cukup pelik dan besar. Kalau kita melihat di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14, saya bacakan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika kita berbicara tentang iman, berarti kita percaya bahwa Allah sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Kita harus percaya. Dan bagi seorang yang beriman seperti kita anak-anak Tuhan, tahun 2021 ini adalah tahun kemenangan dan tahun mujizat Tuhan. Mungkin banyak yang kurang setuju dengan pernyataan saya ini. Sekali lagi saya katakan, jika kita berbicara tentang iman, berarti kita percaya bahwa Allah akan mencukupkan segala keperluan kita. Dan bagi kita orang-orang yang beriman, tahun 2021 ini adalah tahun kemenangan dan tahun mujizat Tuhan. Kita harus imani itu. Walau memang kondisi dunia saat ini semakin memprihatinkan. Ada bencana alam, gempa bumi, longsor, puting beliung, badai, banjir, bahkan virus corona yang tak berhenti sampai saat ini. Bahkan menurut WHO, jumlah yang terpapar virus corona di seluruh dunia persentasenya meningkat. Artinya apa? Secara manusia, keadaan ini cukup mengkhawatirkan, cukup memprihatinkan. Tetapi saya mau katakan, hal itu tidak menjadi masalah bagi kita anak-anak Tuhan. Sebab apa? Sebab firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Kita harus paham itu. Jadi orang benar bukan hidup karena keadaan yang baik atau karena keadaan yang tidak baik, tetapi orang benar dikatakan akan hidup oleh iman.
Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup memelihara, yang sanggup melindungi, yang sanggup memberkati, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita ini, walaupun dalam keadaan kondisi, keadaan bangsa atau dunia ini semakin tidak menentu. Ini yang harus kita imani. Jadi saya mau katakan, selagi kita berjalan dengan iman, maka kita akan melihat dan mengalami mujizat-mujizat serta pertolongan-pertolongan Tuhan yang akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus ameni itu. Saya mau katakan pada kesempatan ini, berjalan dengan iman berbeda dengan berhayal atau berhalusinasi. Karena apa? Karena iman itu harus diikuti dengan perbuatan nyata. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus tahu, kita mengimani, dan kita harus juga bertindak nyata di tengah kondisi atau keadaan apapun dalam hidup ini. Ketika itu kita lakukan, maka iman itu menjadi kenyataan. Apa yang kita imani menjadi kenyataan. Firman Allah dikatakan di awal tadi, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Kalau ada iman sebesar biji sesawi saja. Mari Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di akhir-akhir ini, di keadaan yang semakin sukar ini, yang tidak menentu ini, saya mau mengajak kita semua, kita berjalan dengan iman dan tindakan nyata. Sebab apa? Orang benar hidup karena iman. Kita lihat satu ayat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya artinya apa? Hidup karena iman. Iman, percaya, bukan karena melihat. Kalau melihat bukan berarti iman lagi. Sudah nyata, tetapi kalau kita belum melihat, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar dalam, inilah yang disebut dengan iman. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena iman, bukan karena melihat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, di tengah kesukaran ini, hanya iman yang memampukan kita untuk melewati keadaan ini. Iman kepada Yesus Kristus bahwa Dia akan menolong kita. Iman yang memberi menang bagi kita, anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya dan melakukan firman. Puji Tuhan, mari kita berjalan terus dengan iman. Dan iman itu akan menyelamatkan kita, menolong kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.